Pertengahan Januari 2024, sejumlah pengusaha di Indonesia mengeluhkan kenaikan pada pajak hiburan. Pajak hiburan yang dimaksud adalah pajak barang dan jasa tertentu untuk jenis hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak hiburan di kategori tersebut dikenakan minimum 40% dan maksimum 75%. Pajak tersebut memang tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti di Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Apabila dilihat berdasarkan data, per tahun ini Thailand menerapkan pajak sebesar 5% untuk tempat hiburan seperti klub malam yang telah dipangkas dari 10% pada tahun lalu. Sementara itu untuk Singapura sendiri menerapkan pajak sebesar 9%, kemudian Malaysia menerapkan pajak hiburan sebesar 6%, sedangkan Filipina menerapkan pajak sebesar 18%. Alhasil, sejumlah asosiasi jasa kesenian dan hiburan ramai-ramai mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena penolakannya terhadap pajak hiburan menjadi 40-75%. Lantas, apa saja keberatan dari pengusaha hiburan di tanah air? Kenapa ini dianggap membinasakan? Tadi Pak Menko ikut mengakui 40% pajak itu ditagihkan ke customer. Kalau dia tidak bayar, berarti perusahaan yang bayar. Berarti 40% dari pendapatan kotor. Bayangkan 40%. Padahal keuntungan perusahaan mungkin hanya 10%. Kalau 40% pendapatan kotor harus bayar pajak, berarti 10% keuntungan sudah harus dipakai untuk bayar pajak ke pemerintah. 30% dari mana? Ya dari modal. Jadi kerugian kan? Belum lagi pajak badan 22%. Pajak kalau pengusahanya perorangan pajak progresif 35%. Pajak karyawan karena tadi Pak Karyadi udah berkali-kali mengatakan ada 2 juta lebih karyawan yang bekerja di sini relatif pendidikannya rendah. Jadi pajaknya biasanya majikan yang nanggung. Berarti majikan harus bayar lagi pajak. Di dalam pajak ini, kenapa saya bilang bukan 40-75%, tapi 100% lebih yang harus keluar dari kita, gitu, yang harus kita bayarkan. Karena yang pertama kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak, gitu. Kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai, gitu, kita setor ke LMKN. LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait, itu yang kita setorkan itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang pendapatannya juga dari kita, gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah bisnis usaha karaoke keluarga, gitu. Dan kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke LMKN, dan kita tidak bisa mendistribusikan uang musik kita ke salah satu badan asosiasi. Kita ada kenal lagi PPh 21, terus kenal lagi PPh 23, terus vendor terkait kenapa tidak juga. Jadi sebenarnya ini kayak udah kata-katanya dihabisin dong kalau pajaknya sampai 40% ke atas gitu. Udah nggak masuk akal jadi mau kerja gimana, mau cari untung gimana kalau pajaknya segitu gitu. Harusnya pemerintah malah mengayomi dengan menurunkan pajaknya sih, supaya naikin daya beli masyarakat. Dan yang katanya sekarang pemerintah tuh pengen muter roda ekonomi dan UMKM gitu. Harusnya dengan nurunin pajak bisa naikin daya beli dan lain-lain. Karena dengan daya beli yang makin tinggi kan kita juga sebagai pelaku usaha hiburan ini bisa contoh nambah cabang, terus memperbesar outlet misalnya, ekspansi lah bahasanya, sehingga bisa buka lapangan pekerjaan baru. Menariknya terdapat perbedaan pendapat tentang urgensi kenaikan pajak hiburan. Hal ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyatakan bahwa kenaikan pajak hiburan mesti dievaluasi lagi dan juga ditunda agar tidak merugikan masyarakat kecil dan juga pelaku usaha. Kemarin saya justru udah dengar itu waktu saya pas di Bali kemarin, dan saya langsung kumpulkan
instansi terkait masalah itu, dan termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya. Jadi kita mau tunda aja dulu pelaksananya satu, karena itu dari Komisi 11 kan, jadi bukan dari pemerintah ujuk-ujuk terus jadian gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi dan kemudian judicial review ke MK. Itu harus kita lakukan. Kita keberpihakan kita kepada rakyat kecil sangat tinggi karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga. Jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali lagi impact pada yang lain. Orang yang menyiapkan makanan, yang lain dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu dan saya tidak lihat ada alasan untuk kita menaikin pajak. Tidak hanya Luhut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru membela bisnis spa soal kenaikan pajak hiburan. Sandi mengaku seharusnya spa tidak masuk ke dalam industri hiburan melainkan kebugaran. Selain itu, ia juga mengaku telah menerima keresahan dari pelaku usaha sejak lama. Akan memastikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berpihak kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan juga penciptaan lapangan kerja. Kita juga ingin agar pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan secara ekosistem. Dan kita tidak ingin penerapan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berkaitan dengan pajak hiburan yang sebetulnya sudah kami kerucutkan dan kami berikan klarifikasi bahwa usaha spa itu tidak termasuk karena masuknya bukan sebagai hiburan. Orang datang ke spa itu bukan hanya dihibur atau bukan mendapatkan hiburan, tapi mereka mendapatkan kebugaran. Menindaklanjuti berbagai keberatan dari sejumlah pelaku usaha hiburan, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin sekaligus mengadakan rapat internal pada 19 Januari 2024 yang membahas tanggapan dan keberatan pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa hiburan. Kemudian pada 22 Januari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima audiensi asosiasi dan pelaku usaha di bidang perhotelan dan jasa hiburan di kantor Kemenko Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut, Menko Erlangga menerima aspirasi terkait penerapan insentif fiskal terhadap PPh Badan atas penyelenggara jasa hiburan dan terkait dengan kebijakan PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan tertentu. Menko Erlangga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 UU HKPD, telah jelas diatur bahwa kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati atau Wali Kota. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang ada, kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif PBJT atas jasa hiburan yang tarifnya 40% sampai dengan 75%. Dengan kewenangan tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan oleh Perkada. Selanjutnya, Menko Erlangga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan bersama kementerian atau lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk sektor pariwisata yang berupa PPh Badan DTP atau ditanggung pemerintah. Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10%, sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12% dari tarif normal sebesar 22%. Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif. Tetapi tadi kami meminta konfirmasi kepada Pak Menko bahwa intinya kepala daerah itu berhak mengeluarkan insentif fiskal ini yang tentunya kita harapkan adalah berlaku kepada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana batas minimalnya itu tidak ada. Gitu. Kalau sekarang kan ada batas minimal 40%, jadi itu bisa dihilangkan menjadi mulai dari 0% atau mengikuti tarif yang lama. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Dan kedua, penegasan juga dari Pak Menko bahwa surat edaran dari
Menteri Dalam Negeri sudah cukup, tidak perlu ada surat edaran yang lain. Ya pemirsa, itulah polemik terkait dengan penetapan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75% di tanah air. Nah, kalau kalian tim yang mana nih? Apakah yang setuju dengan kenaikan atau justru menganggap kenaikan merugikan pelaku usaha kecil dan juga bukanlah persoalan urgensi saat ini? Jangan lupa tuliskan komentar kalian di website ataupun sosial media CNBC Indonesia ya. Dari Jakarta, Shani Altas dan juru kamera Bayu Dwi Nugroho, CNBC Indonesia Beyond Business.